Untuk selanjutnya, ya semoga sambil disambi makan, nggih, sambil disambi dulu. Untuk identitas rombongan, ketua rombongan bisa mengambil sal ketua rombongan atau perwakilan rombongan, monggo. Iya, sekali lagi ketua rombongan atau perwakilannya masing-masing bisa. Ya. Untuk biaya pembuatan sal 50.000 nggih Bapak Ibu. Sama sal aja dengan yang lainnya ya Mas, dengan sablon ya. Dengan sablon yang koper itu. Kemarin udah disepakati nggih. Karena ini sebenarnya kan diserahkan ke masing-masing rombongan, tapi karena biar seragam katanya. Silakan masing-masing rombongan perwakilannya bisa mengambil. Untuk besok ini dipakai untuk minggu depan nggih Bapak Ibu. Sekali lagi, sal ini dipakai untuk minggu depan. Masing-masing rombongan memakai sal untuk membedakan jamaah haji dengan yang lainnya. Bajunya ini, ya bajunya baju KPIH pakai sal, nggih, pakai slayer yang dibagi hari ini. Silakan langsung dibagikan seluruhnya, dibagikan karena ini mau dipakai untuk minggu depan. Tempatnya di sini juga, ya. Untuk pengajian pelepasan jamaah haji, tempatnya di sini. Silakan bisa langsung dibagikan per jamaah, muter, gitu. Karena itu mau dibagi, dipakai untuk minggu depan. Silakan bisa diperiksa, nanti ada yang salah cetak atau ada yang salah mungkin jumlahnya. R1409 R1409 untuk bisa digeser karena ada mobil yang mau keluar. R1109. Untuk ibu-ibu ini, ya ini nanti silakan ibu-ibu dibagi Pak. Ya ini untuk jamaah Bapak Ibu, ya bukan untuk Bapak saja. Tolong yang ibu-ibu juga diberikan. Ini kan satu baris gitu, sekali lagi per baris. Kalau ada yang keliru atau ada yang cacat bisa dikembalikan. Silakan diperiksa dulu semua jamaah mendapatkan slayernya, anggotanya, nggih. Masing-masing di belakang ada tulisan rombongannya. Ya bisa langsung dicoba dipakai biar langsung kelihatan. Ya, langsung dipakai saja. Ya langsung dipakai biar terlihat. Ya, untuk ibu-ibunya sudah, ini lagi mau dibagi. Ibu-ibunya sekalian dibagi Pak. Itu langsung dibagikan ibu-ibunya. Oh peregu, ya silakan. Untuk teknisnya monggo masing-masing, terserah mau dibagi peregu monggo. Oh nggih.
Mobil Nissan R1409 untuk bisa digeser, ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi, Nissan R1409 PR, mohon untuk bisa digeser sebentar. Ini sampai jam 11 ya di sini? Oh, saya kira sore nggak dipakai, siang? Oh, nggak jadi. Atau? Oh, ya sudah. Mau suruh koordinasi per rombongan apa mau perlu apa enggak? Ya udah, kalau enggak ya salah. Memanfaatkan bulan Syawal, nanti ini pengurus juga berdiri di depan gitu kayak Malah itu. Hah? Ini malah yang suruh depan sini. Ya siapa? Oh ya, sama dengan itu kayak gitu biar enak. Malah yang setting itu malah dari mereka, kalau kita kan berapa? Ya semuanya. Silakan segera dibagi, udah? Belum? Oke. Sambil dibagi mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan dam, Bapak Ibu, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan mungkin mengenai haji, Pak. Haji, kalau memang kita dari kelompok rombongan 5 ada salah satu yang sudah mempunyai hewan kurban atau hajinya, bagaimana? Apakah nanti kita lapor ke siapa? Kalau memang sebagian kan juga ada lebih dari jumlah yang ada. Tadi ada cerita-cerita, aku tuku wedhus aku bemam gitu loh. Bahasanya seperti itu, bagaimana? Jadi mungkin apakah kita lapor kepada Lazismu bahwa kita ada jumlah haji yang ada berapa ekor, nanti kita lapor kepada Lazismu biar kita bisa koordinasi langsung gitu. Terima kasih. Ya, kaitannya dengan yang sudah mempunyai hewan kurban, kemarin kita sudah sampaikan ke Lazismu. Jadi menurut Lazismu silakan nanti lapor ke Lazismu, Lazismu akan membayar gitu. Jadi yang sudah punya hewan kurban, jadi artinya kan tetap setor, nanti uangnya dikembalikan yang membayar, karena ini katanya dengan laporan Bapak Ibu sekalian, kita kan laporan ke Kemenhas itu berdasarkan rekening yang masuk. Sekali lagi mohon maaf nggih, kita laporan ke Kemenhas itu bukan hewannya yang dibawa nggih, tapi rekening yang masuk ke kami dilaporkan ke Kemenhas nggih. Jadi seperti itu. Jadi nanti hewannya yang membeli itu Lazismu, nanti yang punya hewan lapor ke Lazismu akan dibeli. Seperti itu, karena laporan ke Kemenhas sekali lagi itu berdasarkan rekening yang masuk ke kami dilaporkan nanti ke Kemenhas, nggih. Haji bukan korban. Nggih, iya. Seperti itu. Jadi nanti tetap yang punya hewan jangan khawatir tidak dibeli, pasti dibeli. Nggih. Jadi cuma yang membelinya itu Lazismu. Seperti itu, lapor saya sudah punya hewan kurban, jadi tolong nanti dibeli sejumlah harganya ya tadi kemarin biaya operasionalnya kalau tidak salah maksimal 10% gitu. Oh ya, saya sampaikan nyun sewu, dari biaya 3.150.000 ini saya sampaikan kemarin dari koordinasi dengan KBH Lazismu, maksimal untuk biaya operasional kan 10%. Cuma ini saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, halo, bisa diperhatikan nanti biar ini jelas, nggih. Untuk yang 150 itu untuk biaya operasional KBIH, karena kami akan nyetor ke kabupaten kaitannya dengan biaya perjalanan Bapak Ibu dari Banyumas ke Solo.
Ya, jadi yang 3 juta itu kami setorkan ke Lazismu dan nanti Lazismu memotong maksimal 10% dari biaya itu. Jadi nanti total hewannya berarti 2.700.000 nggih. Itu kemarin dari Lazismu maksimal, tapi nanti tentatif tergantung lihat hewannya. Jadi bisa juga lebih dari 2.700.000 atau bisa kurang. Tapi sekali lagi ini bukan hewan kurban nggih, tapi hadyu dam. Itu kaitannya dengan dam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lewat BSI langsung gimana? Kita bayar 3.150 gitu. Oh gitu, langsung aja. Oh oke. Oh muamalat. Oh. Tapi nanti di-share kan rekeningnya? Oh oke. Mantu nuwun. Sekali lagi pembayarannya ke rekening KBIH Bank Muamalat, nanti kami share krisnya dan nomornya di jamaah. Kami sudah diberi pamfletnya oleh Lazismu, nanti kami share ya. Insya Allah nanti dari pengurus ada yang share. Maaf Pak, mau nanya boleh? Silakan monggo. Ya. Ini kalau misalnya hewan kita korbannya di lingkungan sendiri boleh nggak? Tadi sebagian bisa di lingkungan sendiri, cuma sebagian besar di daerah terpencil dan yang tertinggal, Bu. Jadi kalau memang ada yang memang membutuhkan sekali, silakan lapor ke Lazismu. Kemarin disampaikan, saya juga koordinasi dengan Lazismu bagaimana kalau pengkurban itu pengkurban yang jamaah haji itu kepingin di lingkungannya, silakan lapor ke Lazismu karena ini yang mendistribusikan Lazismu. Jadi silakan nanti dilaporkan ke Lazismu, ke kami boleh, nanti kami data siapa-siapa yang menginginkan di daerahnya. Cuma nanti yang menentukan itu Lazismu, Bapak Ibu, karena ini yang mendistribusikan Lazismu. Artinya kita nggak bisa di daerah Bisa sendiri. ya, tadi kemarin dari Lazismu silakan dilaporkan saja siapa-siapa yang sudah punya hewan kurban, siapa-siapa yang hewan kurban lagi, hewan hadyu, siapa-siapa yang mau di lingkungannya, bisa itu. Nanti silakan Nyun sewu untuk teknis pembagiannya, karena Lazismu itu kan punya KL ya, apa namanya sih KL itu apa sih ya? Ya pokoknya masing-masing cabang ada KL-nya nggih. Nah itu nanti koordinasi dengan, jadi yang melaksanakan itu KL ya. Jadi bukan lingkungannya sendiri, tapi lewat KL nggih, lewat KL Lazismu masing-masing cabang. Jadi yang prosesnya karena nanti ada pelaporan, ada video, ada foto. Nah itu jadi yang melaksanakan bukan sendiri nggih, bukan Bapak Ibu sendiri, tapi dari KL-nya nggih. Biar seragam seperti itu nggih. Cuma kalau memang ada mau di lingkungannya silakan dilaporkan ke Lazismu. Terima kasih. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya di luar masih konteks itu, tapi kalau kami dengarkan penjelasannya ini sudah sampai pada sangat-sangat teknis, tapi saya justru kepengin memperoleh informasi ini bukan sekedar informasi, tapi ada dasar secara syar'inya. Jadi dam nusuk itu apakah bisa terbayarkan sebelum kita itu ikhlal? Kita masih di Indonesia, belum niat, belum ikhlal, sudah bayar dam. Jadi ini mungkin pertanyaannya awam karena saya itu tidak ngerti apa-apa ya pada seperti ini secara hukum. Jadi apalagi yang dikatakan coba pada kayak wong bayar apa itu kurban. Ini kan suatu proses yang diawali dari niat,
Ikhlal kemudian baru kita bayar dam nusuk itu. Tetapi kita tiba-tiba mendengar informasi sudah secara teknis seperti ini, bayar dilasis di Indonesia, padahal kita niat belum, ikhlal belum. Jadi ini kami, kalau teknis yang seperti itu kami sudah sangat paham lah, sangat paham dengan mekanisme itu, tetapi kami justru ingin mengerti dari sisi saranginya seperti apa. Kok tiba-tiba kita memperoleh pengumuman seperti ini, dan setahu kami bisa bayar jam nusuk di Indonesia mungkin baru tahun kali ini, atau mungkin dari depan-depan waktu itu kami ada tetapi kami tidak tahu. Jadi yang kami tanyakan justru itu, bukan bagaimana teknisnya. Terima kasih. Nggih. Ini Pak Kiai Bahij, Pak Bahij. Ben sing jawab karena saya tidak hafal dalil. Ya. Ya, ini kaitannya dengan pembayaran dam di Indonesia, ya. Secara niat. Aku bingung jawab maksudnya. Ya, sudah memang kaitannya dengan itu sudah ada fatwanya majelis tadi. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan dam yang dibayarkan di Indonesia melalui lazis itu, kita dasarnya adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Karena itu maka kita berani untuk melakukan seperti itu. Di samping itu ada edaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Walaupun nyuwun sewu, sebagian teman-teman kita di luar KBH Muhammadiyah mereka masih belum mau. Karena apa? Alasannya mereka belum ada Baqul Masail. Sementara Muhammadiyah sudah ada keputusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid yang membolehkan melakukan pembayaran dam di Indonesia. Di samping itu juga edaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Saya kira itu Pak, jadi dasar kita adalah itu, dan kita sudah koordinasi dengan pihak Lazismu. Itu karena apa? Ancamannya dari Kementerian Haji dan Umroh, kalau tidak lewat ad-dohi di sana atau lewat di Indonesia, dan kita lewat lembaga swasta yang tidak diakui oleh pemerintah Arab Saudi, ancamannya bisa dideportasi, bahkan KBH-nya bisa dibekukan. Itu yang kita takutkan itu Pak. Betul-betul pemerintah Arab Saudi kemudian Bapak Ibu tahu-tahu nyembelih lewat lembaga swasta, lewat mukimin, belum jadi haji sudah dideportasi, kan melas gitu. Itu alasan kita seperti itu Pak. Jadi kita dibolehkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Saya kira itu Pak. Ini tadi yang ditanyakan kan Pak Bahij, haji itu kan prosesi antara niat, ihlal dan dam itu nggih jadi satu. Lah ini masih di Indonesia sudah bayar apa itu satu gimana? Bayarnya di Indonesia nggak apa-apa, kita akan menyembelihnya pas, kan yang dipentingkan penyembelihannya Pak, bukan membayarnya. Tapi penyembelihannya kita usahakan pas Bapak Ibu tahallul awal tanggal 10 Dzulhijjah hari nahar, dan kita sudah komitmen dan lazismu akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, bukan 10 Dzulhijjahnya Indonesia nggih, tapi 10 Dzulhijjahnya pemerintah. Siapa tahu nanti beda lagi masalahnya, di sana sudah 10, di sini masih 9 ya, itu masalahnya. Jadi kita akan menyembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah dan di atas namakan masing-masing. Jadi bismillahirrahmanirrahim si A langsung disembelih satu-satu. Itu jadi seperti itu Bapak sekalian. Itu dalam penyembelihannya, dan pembagiannya bukan seperti korban, tapi khusus untuk fakir miskin. Jadi karena itu dam atau hadyu itu tidak boleh ditasarufkan seperti korban, tapi khusus untuk fakir miskin. Maka nanti yang akan mengelola itu adalah KL-KL yang di situ ada mungkin merah warganya. Jadi di tempat-tempat yang miskin, bukan kayak di kota nyun sewu, jangan minta saya pada lingkungan Bapak perumahan sugih semua, kaya semua, maka akan ditasarufkan ke tempat lain yang miskin-miskin. Itu. Ya kira itu Pak. Demikian nggih. Jadi pembayarannya di sini, tapi penyembelihannya tetap tanggal 10. Niatnya boleh nanti tanggal 10 boleh. Masalah niat, tapi kalau di sebelah itu kemarin ada istilah titip dulu nggih.
titip dana ke KBH. Ya, sekarang niatnya titip dana, nanti pas apa namanya? Ya, tahlul pas hari nakalnya mau bayar dam itu, bayarnya di sana. Sekarang titip dana dulu ke KBH, istilahnya apa? Seperti itu nggih. Ibu-ibu tadi yang belakang ada yang mau tanya tadi? Sudah? Semua? Ya sekalian nggak apa-apa. Mau sekalian apa? Ada perubahan keberangkatan. Ini ada belum jemaah. Oh ya sudah di Oh ada sebentar. Kaitannya dengan dam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, lunga kaji ki ora kabeh sugih duit. Estu ora kabeh sugih duit. Makanya kemarin saya tanyakan kepada Pak Bahij. Nanti tolong Pak Bahij memberikan keterangan di sini. Yang tidak mampu membayar haji itu apa solusinya? Apa solusinya? Ternyata kemarin Pak Mumbahij itu memberikan 2 solusi yang sangat bagus. Tolong diterangkan di sini. Terima kasih. Siap. Di Miki. Iya. Ya di kementerian ya nanti disampaikan aja berarti yang bayar dam enggak semua. Bagi jamaah yang nyuwun sewu fa'ilam wa man lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza. Artinya apa? Sebenarnya ada solusi Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah Bapak Ibu nanti kan akan dikasih sangu di Solo. Ya, akan dikasih sangu 750 real di Solo. Kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar 3,5 juta. Ya. Kalau itu dipakai untuk jaminan sebenarnya bisa. Ya. Tawiyah nanti sekitar 300 real mungkin. Yang kedua, kalau memang karena ini wajib mau nggak mau, kalau Bapak Ibu kepengen hajinya sah, karena hajinya tamato, maka wajib dam. Dam ini wajib Bu. Kalau tidak dam, hajinya haji tamato, maka hajinya nggak sah. Maka karena wajib, maka mau nggak mau harus bayar dam. Nah, masalahnya adalah bagi yang tidak mampu bagaimana? Aku nggak punya uang, nggak punya kambing. Maka sebenarnya ada solusi. Puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Masalahnya siapa yang memantau? Ketua regu, ketua rombongan mau dipantau enggak? Harus bisa mantau. Pak, saya puasa saja, pantau di tanah suci 3 hari mesti harus puasa. Kalau enggak puasa 3 hari maka enggak sah hajinya. Di tanah air siapa yang memantau? Setelah pulang 7 hari ketua rombongan masih mau mantau, si A kan belum puasa. Selama puasanya dilaksanakan, hajinya tidak sah. Maka mau nggak mau harus ditulasi 7 hari di tanah. Pulang, ya enak pulang langsung sehat. Kalau pulang sakit, nggak bisa puasa, nggak bisa. Jadi tidak bisa. Puasanya ada faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji, 3 hari ketika haji, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila sudah pulang. Iya. Jadi 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian, tapi repotnya ketua rombongan, ketua regu kudu tetap memantau. Pak jenengan pun puasa deh, Bu pun puasa. Ini Bapak sekalian. Nah, maka solusinya mungkin Bapak Ibu kan sudah pada nukareal banyak. Nanti kalau dapat sangu di Dono Hudan, dititipkan ke panitia, bisa mungkin seperti itu. Kalau memang sangat-sangat tidak punya sangu lagi, duitku wis enteng. Tapi yakin saya enggak lah ya. Mungkin ada 1-2 yang seperti itulah. Itu Pak, solusinya seperti itu Pak.
Terus ada informasi kemarin Bapak Ibu sekalian, kemungkinan keberangkatan kita kemarin kalau tidak ada perubahan jadwal lagi nggih, itu kita masuk kloter 74 itu masuk asramanya tanggal 16 jam 6 pagi. Jadi berangkatnya dari Gor Satria itu Bapak Ibu akan diberangkatkan pukul 10 malam. Nanti makan malam sahur di Donohudan di Yogyakarta di Ambar Ketawang jam 2, makan jam 1 sampai Ambar Ketawang, makan langsung jam 1 jam kita berangkat ke Solo. Jam 4, jam 5, setengah 5 mungkin sampai Solo. Itu kalau tidak ada perubahan kembali. Masalahnya kloter 74 nanti khususnya yang 74 itu akan bersama-sama dengan kloter 75. Dari Gor maupun dari, makanya Bapak Ibu yang khususnya kloter 74 dimohon satu keluarga hanya bawa satu mobil, karena di Gor Satria itu 700 jamaah, kalau 700 mobil itu nggak muat. Kemarin dari kepolisian minta kloter 74 itu dan 75 satu keluarga hanya satu mobil. Itu biasanya kan dipisah, bapaknya mobil A, ibunya mobil B. Nah besok karena masuk asalnya sama. Nah kloter 76 Bapak Ibu yang 76 itu tanggal 16 masuk asalnya jam 21 jam 9 malam sehingga diberangkatkan dari sini jam 1 siang. Jam 10 malam. Malam Sabtu, Jumat, malam Sabtu. Ini kalau tidak ada perubahan lagi. Ya, mudah-mudahan ada perubahan yang mengenakan kita. Kalau kemarin kan masuk asrama jam 17 jam 5, tapi nanti jadi kita berangkatnya jam 10 dan ternyata mundur jam. Itu mudah-mudahan ini jadwal sementara seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kira itu untuk keberangkatan. Jadi tanggal 15 Mei pukul 22 malam. Jumat malam kerja di Gor semuanya. Jadi nanti masuk asal tanggal 16 jam 6 pagi, terbangnya jam 1 malam. Jadi terbangnya jam 1 malam. Nyampe sampai sana Jeddah sekitar jam 9 pagi. Monggo. Nggak bisa. Tidak ada yang bisa ngantar sampai ke Donohudan kecuali petugas. Ya kecuali petugas itu yang karena mobil itu harus pakai stiker semuanya. Dan yang mungkin Bapak Ibu yang dari Tambak bawa mobil 3, 4, maka yang bisa masuk nanti hanya satu yang ada stikernya. Kalau suami istri berarti satu mobil hanya satu tok. Boleh untuk yang ke Gornya Bu. Di Gornya, kalau ke Solonya tetap pakai bis. Nggak bisa. Ke Solo nggak boleh, nggak bisa. Makatan Bapak Ibu sekalian, acara kita mungkin masih ada. Kalau tidak ada, cek. Kota 74 dari Gor itu jam 10 malam. Kemungkinan. Ya. Mudah-mudahan masih ada perubahan yang mengenakan kita, karena kebetulan kloter 74 dan 75 itu pas waktunya sama, jamnya sama. Kan sesuatu yang kayaknya mandan kredit itu loh. Terutama yang 75 itu 700 jamaah kumpul di Gor, berangkat jam 10 malam semuanya, masuk jam 6 semuanya. Kayaknya komandan sementara edarannya seperti itu Pak. Iya. Mudah-mudahan masih ada perubahan. Makatan? Cukup Bapak Ibu sekalian. Nggih. Demikian tadi untuk informasi-informasi kaitannya dengan pemberangkatan nggih. Mudah-mudahan sekali lagi informasi terakhir tadi jam 10 malam nggih. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang mengenakan tadi kata Bapak Hij. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri nggih. Sekali lagi saya ingatkan besok Bapak Ibu pakai pakaian seperti ini dengan slayer yang ada sudah dipakai nggih di
di leher di yang terlihat seperti itu. Untuk pertemuan minggu depan, minggu besok, nggih, tanggal 12. Nggih, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Ini ada permintaan dari petugas untuk foto bersama dulu, nggih. Silakan bisa merapat ke sini, nggih. Nanti baru peregu atau bersama dulu nanti baru peregu. Nggih. Atau di sini menghadap sana Bapak, di sini aja menghadap Bapak Ibu.